Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, kita lihat saja. Anak buah ya terpergok ya nyabu di kantor. Ya, Ketua Bawaslu hilang muka, buat malu aja katanya begitu ya. Artinya apa? Kenapa Bawaslu hari ini sangat memalukan sekali begitu kan? Karena anak buahnya kemarin ya ada yang di OTT suap, ada yang menyuap, ada seleksi ini menyuap dan sebagainya begitu kan ya. Semuanya kok kacau mereka. Sebagai pengawas pemilu di 2024 seharusnya kan memberikan cermin, memberikan contoh yang baik sebagai pengawas. Anak buahnya aja seperti itu begitu kan, seolah-olah Bawaslu RI tutup mata dan telinga hari ini begitu kan. Hanya mengatakan ya hilang muka ya, buat malu dan sebagainya begitu kan. Jadi tidak hanya hilang muka, mending bubarkan saja Bawaslu ya, bentuk saja di Kapolri di situ begitu kan ya, untuk menangani Pilpres di 2024 ini begitu kan. Kalau cara-cara seperti ini kan Bawaslu kan gimana begitu kan, tindakan Bawaslu hanya itu-itu aja mereka begitu kan. Tidak tegas begitu. Maka kalau Kapolri membentuk tim khusus ya untuk menangani pemilu di 2024 ya, tupoksinya sama dengan Bawaslu, maka saya kira lebih percaya kepada Kapolri dibandingkan dengan Bawaslu yang seperti inilah begitu kan. Apa manfaatnya Bawaslu begitu kan ya? Ujung-ujungnya di sana ditindak, di sini tidak ya, sana tindak, di sini tidak begitu kan. Ujung-ujungnya mengimbau, mengkaji, mendalami ya, terus kemudian mempelajari apa maksudnya itu begitu kan ya. Tiba-tiba ada kasus misalnya begitu ya, kita akan pelajari, mendalami begitu kan ya, akan saya telusuri ya, akan saya ini dan itu pret ya. Pada kenyataannya tidak seperti itu begitu kan ya. Bawaslu ya apa namanya, seolah-olah masih takut kepada rezim-rezim hari ini begitu kan ya. Di mana letak logikanya yang mau dikatakan sebagai lembaga independen kalau seperti itu terus begitu kan. Masalah pantun saja begitu dari capres-cawapres dipermasalahkan. Sepele-sepele kecil menjadi besar. Kan kacau mereka. Sedangkan anak buah mereka ada yang di OTT suap ya gitu kan ya. Ada pemerasan di situ begitu kan ya. Ada kong kali kong seleksi di situ pengawas ya. Pada kenyataannya dia tutup mata dan telinga begitu. Ini kan kacau mereka Bawaslunya begitu kan ya. Bahkan di satu sisi Ketua Bawaslu ini layak dipecat saja segera ya, kerja nggak becus, disodori bukti-bukti pengarahan aparat desa oleh tim Prabowo Gibran. Malah jadi pembela, bukannya jadi wasit, sulit diharapkan pemilu dan pilpres yang bersih dari kecurangan ya. Betul juga begitu, mendang bubarkan saja Bawaslu, betul begitu kan. Saya setuju sekali Bawaslu itu kalau dibubarkan. Karena kenapa? Dampaknya hari ini loh begitu kan ya. Sana sini seolah-olah tidak ada gerak sama sekali mereka. Justru yang bergerak hari ini ya Kapolri di situ begitu kan, yang lebih dipercaya oleh masyarakat, mending tim khusus di situ begitu kan. Jadi kalau ada lembaga Bawaslu hari ini, saya kira ada dan tidak ada hari ini ya tidak penting mereka begitu kan ya. Pada kenyataannya ya itu aja mereka ya, buang-buang anggaran doang di situ begitu. Sedangkan anak buahnya merajalela sana sini. Saya mengkritik Bawaslu karena anak buahnya mereka begitu kan ya, yang melakukan ya pemerasan ya, bahkan di OTT dan sebagainya. Ini kan kacau sebagai demokrasi begitu kan. Artinya apa? Artinya Bawaslu RI tidak bisa diajak rujukan begitu oleh anak buahnya mereka. Dianggap gampang, santai dan sebagainya begitu. Jika salah satu dari ya maksiat dikerjakan, dua maksiat yang korupsi, narkoba, pencurian ya, pelacuran pasti menyusul. Terserah mana yang kau pilih ya. Kelakuan ya pejabat Indonesia dan mengerikan, bukan jadi panutan. Kalau nggak nyabu korupsi, nuduh dan hilang akal sehat mereka, betul begitu kan. Coba nanti begitu kan, kalau sudah ada fakta seperti ini, begitu realitas seperti ini, coba bayangkan ya. Teman-teman tanya lagi bagaimana kasusnya itu begitu kan. Ya pasti ditelusuri ya. Terus kemudian apa namanya dikaji misalnya begitu kan ya. Terus kemudian apalah begitu kan ya. Dengan apa namanya dengan kata-kata seperti itu masyarakat muak begitu kan. Bahkan anak buah terpergok nyabu di kantor ya, Ketua Bawaslu hilang muka ya, buat malu katanya begitu ya. Bahkan Ketua Badan Pengawas Pemilu ya RI Rahmat Bahjah menanggapi kasus terkait anggota panitia pengawas pemilu atau Bawaslu di Sumatera Utara yang kepergok begitu polisi saat hendak mengkonsumsi sabu-sabu.
Menurut dia, Bahja tindakan tersebut merugikan pihaknya lantaran membuat malu tim pengawas. Bukan hanya malu, bubarkan saja, pecat saja di situ begitu kan. Buang-buang anggaran aja begitu kan ya, makan gaji buta di situ begitu kan. Itu kan digaji oleh rakyat mereka begitu. Jadi kalau kelakuannya hanya nyabu, pemerasan begitu kan ya, terus kemudian suap dan sebagainya, ini kan kacau kepada demokrasi kita begitu. Padahal ya jantung dari demokrasi kita itu adalah Bawaslu sebenarnya. Ya gimana marwah sebagai seorang Bawaslu begitu kan? Yang mending bubarkan aja mereka begitu ya. Kendati demikian, ya Bahja meyakini bahwa kasus tersebut hanya dilakukan oleh oknum. Lah, bukan oknum sebenarnya begitu kan ya. Kalau anggota Bawaslu itu bukan oknum ya, memang jadi anggota Bawaslu sendiri begitu kan ya. Jangan alibilah ya. Pada kenyataannya juga sama-sama melihat anggota Bawaslu begitu. Dia tidak tahu oknum yang mana begitu kan. Ya kalau oknum itu orang tidak berada di anggota Bawaslu mereka begitu kan ya. Kalau oknum itu yang saya tahu bahwa orang yang tidak berada di di anggota Bawaslu, ada orang tiba-tiba ya mengaku Bawaslu, dekat dengan Bawaslu, dekat dengan ini, tiba-tiba melakukan nyabu, baru itu oknum. Ya kalau anggota Bawaslu saja bukan oknum mereka begitu kan ya, tetapi pada akhirnya kenyataan melakukan itu begitu. Bahkan ya kendati demikian, Bahja meyakini bahwa kasus tersebut hanya dilakukan oleh oknum. Tapi kami sampaikan bahwa kami yakin adalah oknum. Dan saya yakin di depan kita ini bukan orang-orang yang terindikasi terlibat narkotika. Kalau 1-2 oknum kan agak sulit juga untuk mengawasi ya seluruhnya katanya. Lantas ia mengimbau kepada para petugas dan panitia Panwaslu agar menjauhkan diri dari narkotika serta fokus menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aturan. Ya, kita lihat saja di situ begitu. Ya, kalau kita melihat dengan yang dibawa ya gimana begitu kan Bawaslu ini begitu kan kacau ya. Selain itu, Bahja juga menegaskan petugas Panwaslu dilarang ya berinteraksi dengan masyarakat secara intens. Ya, kecuali memang dibutuhkan. Misalnya komunikasi tentang bagaimana pasangan alat ya beberapa teman-teman kan perlu itu. Seperti diketahui Adi ya Senjaya bahkan ya anggota panitia Panwaslu ya Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara ya kepergok polisi saat hendak mengkonsumsi sabu-sabu di kantornya. Ulah Adi itu pun membuat dirinya dinonaktifkan dari jabatannya. Hanya dinonaktifkan begitu kan, bukan hanya dipecat begitu kan. Kita lihat saja ini ya beritanya ini. Ya hanya dinonaktifkan di situ begitu kan. Seharusnya kan dipecat mereka begitu kan ya. Kalau sudah mengkonsumsi hal seperti itu bukan 1 kali 2 kali, pasti kan berulang-ulang di situ begitu. Bahkan ya penangkapan Adi itu bermula saat pihak kepolisian menerima informasi soal pelaku yang akan mengkonsumsi narkoba di kantor Panwaslu Kecamatan ya Halongonan. Malam ya mendapat informasi itu petugas pun melakukan pemantauan hingga akhirnya mempergoki Adi ya. Ini dikutip dari tv1news.com ya. Sudah kelihatan mereka begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini melihat dengan hal yang ada begitu kan sudah bukti nyata ya kenapa masih menonaktifkan begitu ya. Kalau ada pelanggaran sebenarnya kan dipecat mereka begitu ya. Inilah Bawaslu ya, tidak punya muka ya, malu, tutup mata dan telinga begitu terkait dengan kasus-kasus seperti ini. Padahal ini adalah kasus besar begitu. Ketika orang ya sebagai panutan Bawaslu ini bagi masyarakat tiba-tiba melakukan korupsi, suap ya, terus kemudian narkoba dan sebagainya, itu pada kenyataannya contoh yang tidak baik begitu kan. Seharusnya yang ditegur itu adalah Bawaslu RI. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ya tidak tegas mereka begitu kan. Ya itu aja pencitraannya kok begitu kan. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hoda di Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hoda di Podcast Rakyat ini.